Menganalisis ide pokok. Ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, dapat juga disebut sebagai gagasan. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam paragraf. Ide pokok juga memiliki nama lain. Di antaranya adalah gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran utama. Ide pokok adalah hal yang penting dalam suatu paragraf. Ide pokok akan memberi informasi penting untuk para pembaca. Selain itu, ide pokok juga akan membantu penulis untuk mengembangkan sebuah aluran tulisan. Ide pokok akan didukung oleh gagasan penjelas. Di dalam sebuah kalimat biasanya hanya ditemukan satu ide pokok. Ide pokok tersebut terletak pada awal kalimat. Namun ada sesuatu yang perlu diingat oleh pembaca, yaitu kalimat pertama tidak sama dengan kalimat utama. Kalimat pertama dapat berada pada awal paragraf. Ini disebut sebagai paragraf deduktif. Jika terletak di akhir paragraf, maka dinamakan paragraf induktif. Ketika berada di awal atau di akhir paragraf, maka disebut paragraf campuran. Selanjutnya ada menganalisis teks recount. Pengertian teks recount atau teks cerita ulang merupakan teks yang menceritakan kembali suatu kejadian atau peristiwa masa lampau sesuai dengan urutan kejadiannya. Teks recount bertujuan memberi informasi atau menghibur pembaca. Teks recount memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, personel yang terlibat, waktu dan tempat terjadinya peristiwa, alasan dan proses terjadinya suatu peristiwa. Kedua, ada jenis-jenis teks recount. 1. Recount faktual. 2. Recount imajinatif. 3. Recount pribadi. Ada pula struktur teks recount. 1. Orientasi. 2. Urutan peristiwa. 3. Reorientasi. Dan terakhir, gagasan atau pesan teks recount. Keteladanan seorang tokoh atau pahlawan tidak hanya ditemukan dalam biografi, namun juga dapat menemukannya dalam teks recount. Untuk menemukan pesan atau gagasan teks recount, kita dapat membacanya dan menyimaknya. Cerita ulang ini menginformasikan mengenai si tokoh biografi dituliskan. Teks itu memuat banyak pesan yang dapat diteladani pembaca. Selanjutnya ada kaidah kebahasan teks biografi. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, ia, dia, beliau. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa. 3. Menggunakan kata deskripsi untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, seperti rajin atau ulet. 4. Menggunakan kata kerja pasif, seperti diberi, ditugaskan, atau dipilih. 5. Menggunakan kata kerja mental, seperti yakni, memahami, menyetujui. 6. Menggunakan kata sambung, seperti sebelum, sesudah, pada saat itu. Menelaah tanda bacaan dan kata resapan dalam teks biografi. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda diingkarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia sejak saat itu turut membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Dan menggunakan ejaan mencerminkan kecermatan pribadi seorang sekaligus sebagai upaya menghargai bahasa dan perjuangan sejarah Indonesia. Baca dalam teks biografi. 1. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang, digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda. 2. Kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan. 3. Koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. 4. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 5. Tanda titik 2 digunakan pada akhir atau pernyataan lengkap yang langsung dikutip perincian atau penjelasan berupa judul buku karya Chairil Anwar. 6. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. 7. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. 8. Huruf miring digunakan untuk penulisan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, dan lain-lain. Serapan dalam teks biografi. Sifat keterbukaan kemungkinan bahwa bahasa Indonesia dapat menyerap kosakata dari berbagai bahasa.
Ada banyak sekali kata serapan dalam bahasa Indonesia. Banyaknya kata serapan dalam bahasa Indonesia menambahkan kekayaan makna. Kata serapan dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa asing yang ejaan, ucapan, dan tulisannya disesuaikan sedemikian rupa. Cara dan aturan penulis kata serapan ke dalam bahasa Indonesia dapat dipelajari dalam ejaan yang disempurnakan. Menyajikan teks biografi. Pola penyajian teks biografi terdiri atas alur, sudut pandang, gaya penulisan, serta fokus penceritaan. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita. Ada 3 jenis alur yang sering digunakan dalam cerita, yakni alur maju, mundur, dan campuran. Biasanya penulis teks biografi menggunakan alur cerita maju, yakni urutan atau rangkaian peristiwa yang dimulai dari masa lalu kemudian berjalan maju ke masa yang sekarang. Sudut pandang. Sudut pandang juga dapat diartikan sebagai cara pandang penulis dalam menyajikan sebuah peristiwa. Dalam teks biografi, penulis sering menggunakan sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Contohnya menyebutkan nama tokoh atau menggunakan kata ganti seperti dia, ia, mereka, beliau, dan lain-lain. Gaya penyajian. Pola penyajian teks biografi yang selanjutnya adalah gaya penulisan, merupakan cara penulis dalam menyampaikan suatu hal dalam cerita. Penulis teks biografi sering menggunakan gaya penulisan deskriptif naratif, yakni penulisan kisah yang mengutamakan urutan atau kronologis waktu peristiwanya. Terkadang gaya penulisan dalam teks biografi ini dikombinasikan dengan dialog yang mendukung kejelasan peristiwa yang dialami tokoh. Fokus penceritaan adalah hal-hal yang ingin ditonjolkan penulis dalam cerita atau karangannya. Pola penyajian teks biografi ini sering memperlihatkan dengan jelas identitas atau asal-usul tokoh beserta pendidikan, pekerjaan, karir, dan prestasi yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.